wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya di dalam channel saya Sekelip Cahaya. Apa khabar kawan-kawan semua? Adakah semua sihat? Alhamdulillah. Saya senantiasa mendoakan semoga kawan-kawan dan saudara-saudari saya semua dalam keadaan sihat dan senantiasa di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah kawan-kawan berselawat hari ini? Jom kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan kembali kepada zaman Rasulullah, di mana salah seorang sahabat dari Rasulullah ialah dari golongan wanita. Dan wanita ini telah gugur di dalam peperangan dan disambut oleh ribuan malaikat, di mana wanita yang berjiwa perkasa bernama Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, di mana nama ini tercatat di sejarah Islam, yang gugur di medan perang yang disambut oleh ribuan malaikat. Pada hari itu, Sayyidah Nusaybah sedang berada di dapur, sedangkan suaminya sedang berehat di kamarnya, dan tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sungguh hebat, dan di mana Nusaybah terdiam dan menerka. Itu mesti suara dari tentara-tentara musuh. Memang beberapa hari ini keadaan di Gunung Uhud sangat menegangkan, dan dengan segera Sayyidah Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dikerjakannya dan terus meluru menuju ke bilik di mana suaminya tertidur, dan ia dengan perlahan mengejutkan suaminya dan sambil berkata dengan lembutnya, "Suamiku sayang, aku mendengar suara dentuman menuju ke Gunung Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Di mana Sayyidina Said terus tersentak dan tergamam di dalam hatinya, mengapakah bukan aku orang yang pertama mendengar dentuman tersebut. Dan dengan segera ia bangkit dari tempat tidurnya dan ia terus mengambil pakaian perangnya. Setelah bersiap, suaminya terus mempersiapkan kudanya untuk menuju ke Gunung Uhud. Dan dengan segera Sayyidah Nusaybah terus menemui suaminya sambil menyodorkan sebilah pedang kepada suaminya. Sambil menyodorkan pedang tersebut, Sayyidah Nusaybah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang." Sambil melihat lembut wajah sang isteri, Sayyidina Said semakin cekal mendengar perkataan dari sang isteri tercinta. Tanpa keraguan dan kemantapan hati, ia terus menunggang kudanya dengan begitu laju. Ia terus menuju ke medan peperangan. Sesampainya di medan perang yang sedang berlangsung, Sayyidina Said terus melawan musuh. Tapi di satu sudut lain, di mana baginda melihat Sayyidina Said sedang mengikuti peperangan, ia melontarkan satu senyuman yang sangat mendamaikan dan makin memantapkan hati Sayyidina Said di saat itu. Di rumah, Sayyidah Nusaybah berada dalam kegelisahan, di mana di sisinya ada anaknya yang bernama Ammar yang baru saja berumur 15 tahun dan seorang lagi anaknya bernama Sa'ad yang baru berusia 13 tahun, yang memerhatikan sang ibu dengan rasa gelisah dan cemas. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat datang seorang pemuda yang sambil menunggang kudanya menghampiri rumah Sayyidah Nusaybah. Sesampainya di depan rumah, sambil berkata, "Ibu, salam dari Rasulullah." Sambungnya lagi, "Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Sambil tertunduk, Sayyidah Nusaybah berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sambungnya lagi, "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah," katanya.
Setelah sang utusan pergi, Sayyidah Nusaibah melihat kepada anaknya yang berusia 15 tahun yang bernama Ammar. Sambil melihat Ammar dengan senyuman di bibirnya, di sela tangisnya terlihat senyuman di bibirnya. Sambil berkata, "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih kerana tidak memiliki apa-apa lagi yang untuk diberikan bagi para pejuang Nabi." Sambil melihat anaknya, ia bertanya, "Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Dan setelah mendengar kata-kata ibunya, Ammar mengangguk dan hatinya sangat berdebar. Dan sambung ibunya lagi, "Ammar, ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi Rasulullah SAW hingga kaum kafir terhapus." Dan dengan mata yang bersinar-binar, Ammar menjawab, "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Dan putera Sayyidah Nusaibah terus menuju ke kudanya dengan membawa tombak. Ia terus menuju medan perang mengikuti jejak ayahnya. Namun tiada sedikit ketakutan di matanya. Dia dengan perkasanya terus masuk ke dalam medan perang. Dan sesampainya di medan perang, Ammar bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Dan di mana Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu dan berkata, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Dan hari itu pertempuran pun berlalu hingga petang. Dan keesokan paginya, seorang utusan Rasulullah pergi menuju rumah Sayyidah Nusaibah. Sesampainya di rumah Sayyidah Nusaibah dengan gemetar langsung bertanya kepada sang utusan, "Ada kabar apakah gerangan? Apakah anakku gugur?" Sambungnya lagi. Dan sambil menunduk sedih, sang utusan menjawab, "Betul, ibu." Dan seraya Sayyidah Nusaibah mengucapkan, "Innalillah." Dan ia menangis. "Kau berdukakah, ya Ummu Ammar?" tanya sang pengutus. Sambil menggeleng kecil, Sayyidah Nusaibah berkata, "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan ku berangkatkan? Anakku Sa'ad masih kanak-kanak." Mendengar perkataan sang ibu, si anak yang masih berusia 13 tahun menjawab, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahawasanya Sa'ad adalah putera seorang ayah yang gagah berani." Dengan keadaan terkejut, Nusaibah melihat anaknya yang masih berusia 13 tahun itu sambil berkata, "Engkau tidak takut, nak?" Dengan yakinnya, anaknya Sa'ad melompat ke atas kudanya sambil menggeleng tersenyum. Dan dengan berbesar hati, Sayyidah Nusaibah melambaikan tangannya dan sang anak pun berlalu bersama sang utusan tadi. Dan sesampainya di medan perang, Sa'ad menunjukkan kebolehannya. Ia berperang dengan bersungguh-sungguh. Tidak sedikit kaum musuh ditumbangkannya. Sehingga satu saat tibalah saat ketika anak panah menembus dadanya. Dan Sa'ad tersungkur di tanah sambil menyerukan, "Allahu Akbar." Dan setelah itu, tak lama kemudian, sang utusan pun diutus ke rumah Sayyidah Nusaibah. Di mana sesampainya di rumah Sayyidah Nusaibah berkata, "Kau saksikanlah sendiri. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sambil berfikir, sang utusan bertanya, "Tapi engkau seorang wanita, ya ibu?"
Dan dikarenakan perkataan sang utusan itu, Sayyidah Nusaibah tersinggung sambil berkata, "Engkau meremehkan aku kerana aku wanita? Apakah wanita tidak ingin masuk ke syurga melalui jihad?" Dengan tak tunggu lama lagi, Sayyidah Nusaibah terus menuju ke kandang kudanya dan menunggang kuda yang ada, dan terus menuju ke medan perang untuk berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Nusaibah berhadapan dengan Rasulullah, dan Rasulullah dikala itu hanya memberikan satu senyuman sambil berkata, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentera yang luka-luka. Sesungguhnya pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Nusaibah terus membawa obat-obatan untuk mengobati tentera-tentera yang terluka. Dan dengan cermatnya, Sayyidah Nusaibah mengobati dan merawat tentera-tentera yang luka. Hingga pada satu ketika, di saat itu ia ingin memberi minuman kepada seorang tentera yang luka, di mana tiba-tiba Sayyidah Nusaibah terkena percikan darah. Dan di mana ia melihat dari mana datangnya percikan darah tersebut, tiba-tiba ia dengan terkejutnya melihat kepala tentera Islam sedang bergelinding tertebas oleh pedang kaum kafir. Timbullah rasa kemarahan di hati Nusaibah. Apatah lagi ketika ia terlihat baginda Rasulullah terjatuh dari kudanya karena terkena sayatan busur panah dari kaum kafir. Dan kerana itu Sayyidah Nusaibah tidak dapat menahan diri dan amarahnya di dalam hatinya. Dan dengan perlahan ia mengambil pedang dari salah seorang tentera yang gugur. Sambil dengan kemarahan ia menggapai kudanya dan terus masuk ke medan perang. Ia mengamuk di dalam medan perang seumpama singa betina. Dengan masuknya Sayyidah Nusaibah ke dalam medan perang mengejutkan para tentera kaum kafir, di mana mereka pun merasa ketakutan dengan amukan Sayyidah Nusaibah, di mana puluhan tentera kaum kafir tewas di tangannya. Sehingga di satu saat ketika Sayyidah Nusaibah meneruskan perjuangannya, seorang kaum kafir yang datang dari belakang dan menebas tangan kiri Sayyidah Nusaibah hingga putus. Di saat itu Sayyidah Nusaibah terus terjatuh ke tanah dan terpijak oleh kuda-kuda yang ditunggang oleh tentera-tentera perang. Dan di situ Nusaibah terdiam. Peperangan terus berlangsung di mana badan Nusaibah masih terbiar di situ, di tempatnya rebah. Sayyidina Ibnu Mas'ud berpusing-pusing di perkarangan perang untuk melihat-lihat di mana ada seseorang yang mungkin boleh ia tolong. Dan di situ ia melihat satu tubuh badan yang sedang bersusah payah cuba untuk bergerak. Dan tanpa tunggu lagi, Sayyidina Ibnu Mas'ud terus menuju ke tubuh badan itu dan memercikkan air ke mukanya sehingga ia mengenali siapakah pemilik tubuh badan itu. Sambil bertanya, "Isteri Sa'idkah engkau?" Sambil mengedip-ngedipkan matanya, ia cuba melihat ke arah orang yang bertanya, dan ia bertanya kembali pada Sayyidina Ibnu Mas'ud, "Bagaimanakah dengan baginda Rasulullah? Selamatkah ia?" Dan Sayyidina Ibnu Mas'ud menjawab, "Baginda Rasulullah tidak kurang satu apapun." Dan Sayyidah Nusaibah bertanya lagi, "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkanlah kuda dan senjatamu kepadaku." Dan Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, "Engkau masih terluka parah, Nusaibah?" Dan jawab Nusaibah lagi, "Engkau ingin menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" Dengan segala keterpaksaan, Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan bersusah payah, Sayyidah Nusaibah menaiki
berkuda menuju kembali ke medan perang. Di sana banyak musuh yang ditewaskan dengan kekurangan satu tangan yang telah putus, dan tak lama kemudian satu pedang telah menebas leher Sayyidah Nusaybah. Gugurlah wanita perkasa itu di atas tanah, darahnya menyebar membasahi bumi. Dan dengan secara tiba-tiba langit berubah mendung dan kelabu. Yang sememangnya tadi cuaca sangat cerah dan terang benderang. Dan peperangan berhenti seketika. Baginda Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kalian lihat langit yang tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Sayyidah Nusaybah yang perkasa." Subhanallah. Itulah cerita tentang seorang wanita perkasa di zaman Rasulullah yang bernama Sayyidah Nusaybah, yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah, di mana sebelumnya dia sanggup menghadiahkan anggota keluarganya untuk agama Allah. Di sini kita kena sentiasa mensyukuri yang kita telah mendapati Islam secara sempurna dan damai. Maka dengan itu saya akhiri, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan maaf segala kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.